yang telah menolak pendirian gereja di Cilegon. Sampai mohon bertanya kepada Wali Kota Cilegon. Bapak adalah pejabat negara, Bapak adalah pejabat publik, dan Bapak melarang pendirian gereja di wilayah kerja Bapak. Lucu sekali. Terus ribuan umat Kristiani itu di wilayah kerja Bapak akan Bapak kemanakan? Apakah mungkin Bapak mempunyai rencana untuk membuka lahan baru semisal di Mars? Dan kalau memang iya, dijamin gak mereka bisa beribadah dengan tenang? Dikasih izin gak? Sebetulnya seburuk apa sih orang Kristen dalam pikiran Bapak? Saya nanya, pernahkah dalam karier politik Bapak pernah ada pendeta gereja mengerahkan massa turun ke jalan memprotes kebijakan pemerintah, semisalnya kenaikan BBM atau yang lain? Pernahkah pendeta gereja menggerakkan orang-orang Kristen turun ke jalan dan berusaha melakukan kudeta untuk menggulingkan pemerintahan yang sah? Sebetulnya apa dosa dan kejahatan umat Kristen di Indonesia sehingga begitu sulitnya dimusuhi, melebihi virus dijauhi? Tanya lagi, Pak. Pernahkah dalam sejarah karier politik Bapak atau orang lain pendahulu Bapak secara sengaja pemerintah entah melalui APBN, APBD memasukkan anggaran untuk membangun gereja agung, paroki agung seperti tempat-tempat ibadah yang lain? Pernah enggak? Pernahkah ada salah satu sekolah, universitas, atau sekolah menengah umum, kejuruan, atau yang lain yang sudah dinasionalisasikan seperti sekolah-sekolah yang lain? Apakah negeri ini telah melupakan sejarah bahwa kemerdekaan Republik tercinta ini juga diperjuangkan oleh para pahlawan yang notabene-nya Kristiani? Contohnya Christina Marta Tiahahu, Thomas Matulesi, Sam Ratulangi, Adi Sucipto, Cilik Riwut, Pirtendean, Dr. Leimena, dan sederetan nama yang lain. Apakah pengorbanan darah dan air mata mereka tidak cukup untuk memberikan kami sedikit ruang, sedikit ketenangan, hanya sekedar menjalankan ibadah menurut keyakinan kami? Pada waktu gereja abad pertama, ketika gereja dianiaya dengan luar biasa, dan salah satu penganiayanya adalah Saulus, ia pergi ke Damsyik bermaksud untuk menyeret orang-orang Kristen untuk dimasukkan ke dalam penjara. Di gerbang kota itu, ia melihat sebuah penglihatan yang dahsyat. Yesus yang bangkit itu muncul di awan-awan dan berkata kepada Saulus, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan Yesus menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Jadi Yesus yang bangkit dari maut, yang hidup selama-lamanya itu mengidentifikasikan dirinya dengan gereja yang teraniaya. Saya khawatir bahwa Bapa bukan menganiaya orang Kristen, tapi Bapa sedang menganiaya Yesus yang adalah hakim segala bangsa yang akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Tuhan memberkati Bapak.